Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PDE yang berjudul struktur data yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi. Lanjut, mengetahui maksud struktur data dan menjelaskan penggunaannya dalam pemrograman, mengetahui operasi yang terkait dengan struktur data dan metode pemrograman paling umum yang terkait dengan struktur tersebut, mengetahui metode dan notasi yang digunakan untuk menspesifikasi apa-apa yang perlu dikerjakan oleh program dan bagaimana program ini melakukan pekerjaan tersebut. Jenis atau tipe data terdiri dari set nilai data, set operasi yang bisa diterapkan pada nilai tersebut. Ada pula klasifikasi jenis data. Ada simple data tipe atau jenis data sederhana, yaitu ada item data individual, dan ada data struktur atau data aggregates atau struktur data, yaitu kombinasi dari item data individual dan membentuk item data lain. Jenis data sederhana ada numerik, karakter, boolean. Numerik itu terdiri dari numerik integer atau bilangan bulat, dan numerik real adalah atau bilangan real. Sedangkan karakter terdiri dari alfabet, angka, dan simbol khusus, dan lain-lain. Ada boolean atau logika yang terdiri dari true dan false. Ada identifier. Dalam bahasa pemrograman, item data diidentifikasi menurut namanya, bukan menurut alamat lokasinya dalam memori. Identifier akan merupakan konstanta jika ia selalu dikaitkan dengan nilai data yang sama. Identifier akan merupakan variabel jika nilai datanya yang terkait bisa berubah. Literal nilai data yang sederhana dalam program namun bukan sebagai identifier. Deklarasi data, jenis data konstanta dan variabel harus didefinisikan dalam program sehingga operasi yang tepat dapat dijalankan pada nilai data dan jumlah ruang penyimpanan yang tepat bisa ditentukan. Statement untuk mendefinisikan jenis data disebut declarative statement. Beberapa bahasa pemrograman memiliki sintaks pendeklarasian yang berbeda. Beberapa contoh program atau pendeklarasian data yang akan diberikan ditulis dalam Python. Ini dia ada contohnya, yaitu ada konstanta. Ini dia contohnya. Lanjut, struktur data, kelompok item data yang terorganisasi yang dianggap sebagai suatu unit. Disebut juga sebagai jenis data kompleks atau kompleks data tipe atau data aggregates. Beberapa struktur data ada array, string, record, list, dan tree. Array atau larik yaitu set item data yang disusun secara baik menjadi rangkaian dan diacu atau ditunjuk oleh satu identifier. Contohnya, nilai sama dengan 56, 42, 89, 65, dan 48. Item data individual dalam array bisa ditunjuk secara terpisah dengan menyatakan posisinya dalam array itu. Nilai 1 menunjukkan 56 dan nilai 2 menunjukkan 42. Bilangan yang ditulis dalam tanda kurung menandakan posisi item individual dalam array atau disebut juga subscript atau indeks. Array yaitu variabel yang bisa digunakan sebagai subscript, misalnya nilai i. Ini ada jika i1 sama dengan 2 maka menunjukkan ke nilai 2 yaitu 42. Jika i sama dengan 4 maka menunjukkan ke nilai 4 yaitu 65. Item data individual dalam suatu array sering disebut elemen. Ada pula matriks array yang hanya berisi bilangan dan tidak ada data alfabetisnya. Ada klasifikasi array yaitu array satu dimensi serta array multidimensi. Array multidimensi mempunyai elemen-elemen yang disusun ke dalam baris dan kolom yang digunakan sebagai tabel. Contoh, nilai ujian dari mahasiswa satu kelas untuk beberapa mata kuliah bisa ditempatkan dalam array 2 dimensi. Nah, ini dia contohnya, ada siswa kedua, siswa ke ada nomor baris serta ada bahasa Inggris serta matematika. Dan ini adalah lanjut lagi. Deklarasi array 1 dimensi variabelnya nilai array 1 sampai 5 of integer, a sama dengan array 1 sampai 4 of real. Array 2 dimensi variabel a tinggal array 1 sampai 5 serta 1 sampai 2 of integer. Penanganan array, ada metode
Dasar penanganan array: mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, menghitung nilai rata-rata, nilai total, serta menghitung jumlah nilai di bawah rata-rata. Ada menyortir array atau sort, publish sort, strike, selection sort, serta mencari atau meneliti array atau search, yaitu linear search. Penanganan array, contohnya nilai ujian mahasiswa akan dibaca dalam array, kemudian akan ditampilkan nilai terbesar, terkecil, nilai rata-rata, total, dan jumlah nilai di bawah rata-rata. Tahapan penanganan array ada input nilai data ke dalam array, mengkalkulasi nilai terbesar, terkecil, total, dan rata-rata, serta mengkalkulasi jumlah nilai di bawah rata-rata dan menampilkan hasilnya. String, rangkaian karakter yang ditangani sebagai unit data tunggal, contohnya string literal. Ini dia contohnya. Contohnya variabel string ini, serta berada dalam bentuk array karakter satu dimensi. Ada pula fixed length string atau string yang panjangnya tetap, mempunyai jumlah tempat karakter yang tetap yang tersedia atau bisa digunakan untuk penyimpanan data. Ada variable length string, yaitu string yang panjangnya berubah-ubah, memberi data sejumlah spasi atau ruang sesuai yang ia perlukan. Ini dia tabel dari fixed length string serta variable length string. Deklarasi string. Fixed length string, variabel nama string, variabel length string, variabel nama string. Operasi pada string, concatenation, penggabungan dua atau lebih string. A sama dengan contoh, A sama dengan universitas, B sama dengan Gunadarma, serta C sama dengan A tambah B, maka C sama dengan Universitas Gunadarma. Operasi pada string, ada substring, mengambil bagian dari suatu string, contohnya A sama dengan universitas, B Gunadarma, C left out, 3, D sama dengan right, B, 5, serta substring yaitu A 4, 5, maka Gunadarma versi. Ada rekor seperti array satu dimensi terdiri dari serangkaian item data yang terkait. Item data berurutan yang ada dalam rekor bisa mempunyai jenis yang berbeda. Contohnya, mengorganisasikan 3 item data yang berbeda ke dalam struktur data tunggal. Nah, ada nip, nilai, serta lulus, string, real, dan boolean. Deklarasi rekor mahasiswa, rekor nip, string, nilai, real, lulus, boolean, serta end record. Setiap elemen memiliki identifier sendiri. Elemen dari suatu rekor disebut dengan field. Penunjukan ke setiap field dari suatu rekor bisa dilakukan dengan notasi dot atau titik, begin mahasiswa dot npm, mahasiswa dot nilai, mahasiswa dot lulus. Ini dia contohnya, dan ini contohnya notasi menggunakan with. Array record, kumpulan 2 atau lebih record. Deklarasi array record, yaitu ada variabel mahasiswa, nilai, lulus, and record. Ada array string, real, boolean. Lists memberikan cara yang fleksibel untuk menangani item data secara urut. Perubahan terhadap urutan tersebut dapat dicapai atau dilakukan dengan perpindahan data yang minimal dan kehilangan ruang penyimpanannya sedikit. Contohnya, kalimat Ahmad does not like cake diteruskan sebagai suatu list seperti berikut. Nah, ini dia ada Ahmad. Ini dia contohnya. Oke, lanjut. Beberapa istilah ada datum, pointer, not, terminator, start, pointer, serta free stroke pointer. Datum itu item data dalam list. Pointer penunjukan yang menyambungkan item data satu dengan yang lainnya. Node atau elemen yaitu dari suatu list yang terbentuk dari datum dan pointer. Terminator yaitu pointer terakhir dari list. Start pointer yaitu menyatakan tempat datum pertama. Free stroke pointer menyatakan di mana datum berikutnya bisa mengarah atau menuju. Deklarasi list dapat dideklarasikan sebagai sebuah array record atau variabel. Nah, ini dia contohnya. Ini dia ada tabelnya, ada row number, datum, pointer to next datum, serta comment. Operasi pada list, deletion, penghapusan elemen suatu list. Ketika elemen suatu list dihapus, tempat penyimpanan yang telah dikosongkan dapat digunakan kembali, serta insertion, penyisipan elemen ke dalam suatu list, serta set pencarian elemen dalam suatu list. Ada tree, struktur data hierarki.
Dekonstruksi menggunakan aturan presiden untuk item data, misalnya menggunakan rangkaian alfabet atau numerik. Beberapa istilahnya ada node elemen dari suatu tree. Setiap node memiliki atau setidaknya dua pointer yaitu left pointer dan right pointer. Adapun parent node yang memiliki node di bawahnya atau subnode, serta child node yang berada di bawah parent, serta leaf node yang tidak mempunyai child. Ini dia contoh bilangan ditempatkan ke dalam tree. Ini dia tabelnya. Nah, ini dia juga tabelnya. Oh, ini strukturnya. Dan ini tabelnya. Baiklah, itu materi yang bisa saya dapat sampaikan kembali. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.